Episode 29. Kisah Anjani. Seorang wanita yang masih terlihat cantik, walaupun usianya sudah di atas 30 tahun itu menyuapi putrinya, yang berusia 9 tahun itu. Larasati Anjani menatap sedih putrinya dengan kondisi Isabelle yang menderita leukemia. Air mata wanita itu terkandung menggenang dan hampir meluncur ketika mengingat bagaimana perjuangan Isabelle yang sejak kecil sudah mendekati penyakit mematikan itu. Anjani selalu sabar merawat putrinya, walau terkadang dia juga merasa lelah karena hanya hidup sebatang kara. Kondisi keuangannya semakin sulit dan harta yang ditinggalkan oleh suaminya juga hampir habis. Anjani sekarang hanya hidup berdua dengan putrinya. Suaminya meninggal setahun yang lalu karena penyakit kanker. Kedua orang tuanya sudah meninggal lama, begitupun kedua orang tua Farang. Suami Anjani yang menikahinya 10 tahun yang lalu karena hamil duluan. Ya, sebenarnya Anjani meninggalkan Kenzo bukan karena masalah penyakit pria itu yang dulu mengidap penyakit depresi akut, tapi karena Anjani telah hamil anak dari sahabat kuliahnya. Anjani tahu jika itu anak Farel karena selama bersama Kenzo, laki-laki itu menggunakan pengaman. Maka dari itu, Anjani memilih Farel yang mau bertanggung jawab dengan kehamilannya dan meninggalkan Kenzo di saat lelaki itu tengah terpuruk karena kematian ayahnya. "Mah, Abel mau main ke plaza, boleh kan?" Anjani mengelus rambut putrinya yang semakin pendek itu. "Iya sayang, besok kita ke plaza, sekarang Abel makan dulu ya." Isabelle menggeleng pelan. "Abel mau sekarang ke plazanya," ujar gadis kecil itu cemberut. Sebenarnya Anjani tidak ingin Isabelle pergi kemana-mana dulu, mengingat bagaimana kondisinya yang belum lama ini drop dan harus menginap di rumah sakit selama 5 hari. "Besok ya sayang, ini sudah sore, sebentar lagi malam. Besok mama janji bakal nemenin Abel ke plaza, janji deh." Anjani menyodorkan kelingkingnya pada Isabelle dan anak itu langsung menyambutnya. "Janji ya, Ma?" "Iya sayang, sekarang main dulu. Ini kamu udah telat makan siangnya," ujar Anjani. Akhirnya Isabelle mau membuka mulutnya, dan itu membuat Anjani lega. "Nah, Mama akan berusaha agar kamu mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Biar bagaimanapun, Mama akan melakukan apapun untuk kesembuhanmu," batin Anjani. Kesempatannya hanya bekerja sama dengan Kenzo. Lusa dia akan melakukan pertemuan resmi dengan pihak Benedict Corporation. Anjani berharap banyak jika Kenzo akan mau menolongnya. Ria membuka matanya dan melihat sekeliling. Ternyata dia masih berada di dalam mobil. Memang kampung halamannya sangat jauh, bahkan ketika Ria sudah tidur nyenyak saja mereka belum sampai. "Sudah bangun?" tanya Kenzo yang merasakan pergerakan Ria. "Iya Tuan, apa tidur saya lelap sekali ya? Tuan pegal tidak?" tanya Ria, karena sejak terlelap sampai bangun, dia berada di pelukan Kenzo. "Lumayan, nanti ganti kamu yang mijitin," jawab Kenzo menatap depan. "Iya Tuan, Anda tenang saja, pasti akan saya pijit." Ria menekan lehernya yang terasa pegal, tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang ikut memijitnya. "Ih, Tuan." "Tidak usah, saya bisa sendiri," tolak Ria tidak enak. Kenzo malah mau memijit lehernya yang memang pegal-pegal. "Di mana kamu mau mijitin saya kalau kamu saja pegal-pegal? Sudah diam dulu." Akhirnya Ria menurut. Dia merasakan jantungnya berdebar, sungguh perlakuan Kenzo benar-benar membuatnya salah paham. "Gimana, enak kan pijatanku?" Ria mengangguk saja, meski sebenarnya agak tidak berasa, karena Kenzo menyentuhnya dengan lembut, bukan seperti memijat. Sepertinya kita sudah hampir sampai, Tuan," pekik Ria ketika melihat tanda papan masuk ke desanya. "Benarkah? Kelvin, apa kita akan segera sampai?" tanya Kenzo pada Kelvin yang sejak tadi menyetir. Kelvin melihat alat GPS yang ada di depannya. "Masih 1 jam lagi, Tuan," jawab Kelvin. "Itu masih lama, kita berhenti makan dulu. Nanti sampai di kampung halaman Ria pasti juga sudah sore," ujar Kenzo. Akhirnya Kelvin membelokkan mobilnya ke sebuah cafe yang berada pinggir jalan raya. Ria dan Kenzo turun disusul oleh Kelvin dan anak buahnya yang bernama Eddie. "Ini cafe tempat saya kerja dulu, Tuan, tapi saya dipecat karena istri pemiliknya cemburu pada saya," bisik Ria di telinga Kenzo. "Benarkah? Hanya karena itu?" Ria mengangguk. "Saya dulu sering gonta-ganti pekerjaan karena sering dipecat, tapi di cafetaria ini yang terakhir kali
Sebelum saya bekerja dengan Anda, Tuan, Kenzo mengangguk dan menarik tangan Ray untuk digenggam. Kenzo menyadari jika pesona Ria memang sangat luar biasa, bukan hanya cantik parasnya tapi Ray juga cantik hatinya. Maka dari itu Kenzo juga percaya, jika banyak para istri yang merasa cemburu ketika para suaminya menatap memuja terhadap gadis itu. Sebenarnya Ria merasa tidak enak dengan perlakuan Kenzo yang menggenggam tangannya, tapi kalau dia melawan pasti tidak mungkin, jadi dia diam saja. Tuan, kita cari restoran lain saja ya, saya malas ketemu sama orang-orangnya. Dulu banyak yang tidak suka sama saya. Ria menghentikan langkahnya. Masih ingat dengan jelas bagaimana para pelayan wanita selalu menatapnya dengan sengit, makanya Ria hanya mau berteman dengan pelayan laki-laki. Kenzo mengerutkan dahinya. Tenang aja, ada aku, kamu gak bakal diapa-apain sama mereka. Toh ada Kelvin dan Eddie juga, ucap Kenzo. Akhirnya Ria pasrah dan mengikuti Kenzo masuk ke dalam. Pemandangan pertama kali yang Ria lihat adalah Sin yang menyambutnya ramah. Selamat siang, selamat datang, sapa Sin ramah dan sedikit membungkuk. Sin, Ria? Loh, kamu mau makan di sini ya? Sama siapa? Tanya Sin saat melihat tangan Ria digandeng oleh seorang pria yang terlihat bukan seperti pria biasa. Sama Tuan Kau, Tuan Kelvin dan bodyguard Tuan Kang, jawab Ria jujur. Silahkan Tuan, ada tempat VIP di kafe ini. Apakah Anda berminat? Tanya Sin pada Kenzo. Kenzo menatap Ria seakan bertanya, apakah Ria mau makan di VIP atau di tempat biasa? Jika orang lain yang melihat pasti mereka akan salah paham dan mengira jika mereka adalah pasangan kekasih. Di tempat biasa saja Tuan, jawab Ria. Akhirnya Sin mengarahkan ke tempat yang sesuai dengan mereka yang terlihat seperti orang kaya. Ria, Kenzo dan kedua orang kepercayaan Kenzo duduk di meja yang dikhususkan untuk 4 orang itu. Ria, kamu kemana aja? Seru seorang pelayan laki-laki saat meladeni mereka. Deal? Ria berdiri dan bersalaman dengan mantan sahabatnya di kafe itu. Aku senang sekali bisa lihat kamu lagi. Dio akan memeluk Ria tapi langsung ditahan oleh Kenzo. Aku mau makan di sini, bukan untuk acara kangen-kangenan, ujar Kenzo ketus. Maaf Dio, aku harus makan, ada Tuan. Aku tunangannya, jadi jangan ganggu tunangan saya. Bersambung.